Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari Departemen PB Ajim 2020 ingin berbagi ilmu mengenai Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib itu adalah kitab kuning yang banyak sekali membahas tentang persoalan fikih seperti jinayat, toharoh, sholat, zakat, puasa, dan banyak lagi. Namun pada video kali ini kita tidak akan membahas semuanya, kita akan membahas tentang toharoh. Di sini kita akan belajar kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kitabu Ahkami At-Taharati. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Wastilahan ismun li jinsi minal ahkami. Ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dalikal jins. Wat taharatu bifathi ad-da'i lughatan an-nadhafatu. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Minha qawluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholati ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Amma tuharatu bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Walamma kana al-ma'u allati lit-taharati istadrada al-musannifu li anwa'il miyah. Faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa wal matar wa ma'ul bahri ay al-milhi wa ma'un nahri ay al-khului wa ma'ul binri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul bardi wa yajma'u hadhihi sab'ati qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil hilqati. Summal miyahu tanqasimu ala arbati aqsami. Ahaduha tahir fi nafsi mutahhir li ghairi ghairu makruhin isti'maluhu wa wal ma'ul mutlaq an qayyidin lazimin fala yadurrul qayyidul munfaku kama'il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Wasani tahirun mutahhirun makruhus isti'maluhu fil badani la fis sawi wa wal ma'ul musammasu ay musahhanu bi ta'siri asyamsi fi wa innama yukrahu syar'an bi qadrin harin fi ina'in mutaba'in illa ina'an naqdaini li safa'in jawharihima wa idha barada zalatal karahat wahtaran nawawi adama karahati mutlaqan wa yukrahu aidan syadidus suhunati wal burudati. Wal qismu salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin aw izalatin najisin illam yataghayyar wa lam yajid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharabuhu al-maqsulu min al-ma'i wal mutaghayyiru ay wa min hadzal ismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bi syai'in qalatahu min at-tahirati taghayyuran yamna'u idlaqa ismil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kana taghayyuru aw taqdiriyya ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi shifati kama'i al-wardil munqata'i ar-raihati wal ma'il musta'mali fa illam yamna' itlaqah ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bitahiriyya siran aw bima yuwafiqi al-ma'a fi sifati wa qaddara mukhalifan wa lam yuwayyirhu fala yaslubu tahuriyatahu
fahuwa mutahhirun li ghairihi. Wahtaraza biqaulihi khalatahu 'anit tahiri al-mujawiri lahu fa innahu bakin 'ala tahuriyatihi walam kana at-taghayyuruhu kasiran wa kada al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yasta'nil ma'u anhu katinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitu lil muksi fa innahu tahurun. Wal qismu rabi'u ma'u najsin ay mutanajjisun wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa walladhi halat fihi najasatun taghayyara amla wa huwa aywal halu annahu ma'un dunal kullataini. Kitab menurut bahasa adalah masdar yang memiliki arti mengumpulkan, sedang menurut istilah adalah nama bagi satu jenis dari beberapa hukum. Adapun bab ialah nama bagi satu macam dari sekian hukum yang masuk pada jenis tersebut. Toharo dengan harokat fathah pada huruf to menurut bahasa adalah bersih, sedangkan menurut syara maka di dalamnya terdapat banyak penafsiran. Di antaranya adalah hukum ulama melakukan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan, yaitu berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan tuharoh dengan harokat lumah pada huruf to adalah sebutan bagi sisa air. Karena air itu menjadi media bersuci, maka musonif mengutarakan tentang macam-macam air. Beliau berkata, air-air yang boleh, maksudnya sah digunakan bersuci dengannya ada tujuh macam air. 1. Langit, maksudnya yang turun dari langit yaitu hujan. 2. Air laut menggunakan air asin, maksudnya air asin. 3. Air sungai yaitu air tawar. 4. Air sumur. 5. Air sumber air. 6. Air salju. Dan 7. Air es atau dari langit. 7 macam air ini terkumpulkan oleh ungkapanmu, sesuatu yang turun dari langit atau memancar dari bumi dengan berbagai macam kondisi dari bentuk asalnya. Selanjutnya air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air yang suci zatnya menyucikan terhadap selainnya dan tidak makruh digunakan, yaitu air yang terbebas dari identitas yang mengikat. Maka keberadaan identitas yang tidak mengikat ini itu tidak membahayakan terhadap kemutlakan air. Dan yang kedua adalah air suci menyucikan namun makruh digunakan pada tubuh, tidak makruh pada pakaian, yaitu air musyammas. Ialah air yang dipanaskan dengan mengandalkan pengaruh sengatan matahari padanya. Air tersebut secara syarat dimakruhkan penggunaannya hanya di daerah yang bercuaca panas dan air berada di wadah yang terbuat dari logam selain wadah dari 2 logam mulia atau emas dan perak, sebab kejernihan elemen keduanya. Jika air tersebut telah dingin maka hilanglah hukum makruh penggunaannya. Namun Imam An-Nawawi memilih pendapat yang menyatakan tidak makruh secara mutlak, atau selain makruh menggunakan air musyammas, dimakruhkan juga menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Dan ketiga adalah 1. Air suci dalam zatnya tidak menyucikan terhadap selainnya, ialah air mustakmal atau yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dihukumi mustakmal dengan syarat air tidak berubah dan setelah terpisah atau dari benda yang dibasuh, volume air tidak bertambah dari semula dengan mengira-ngirakan bagian air yang terserap oleh benda yang dibasuh. 2. Air yang berubah, maksudnya yang termasuk dalam bagian ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifat-sifatnya disebabkan oleh sesuatu, yaitu salah satu dari benda-benda suci yang bercampur dengan air dengan taraf perubahan yang dapat menghalangi sebutan nama air atau murni padanya. Maka air yang seperti ini hukumnya adalah suci dalam dirinya namun tidak menyucikan, baik perubahan itu nampak oleh panca indera atau hanya dalam perkiraan, seperti ketika air tercampur oleh benda yang sesuai dengan air tawar yang telah hilang baunya atau dicampur dengan air mutlak, dan seperti air mustakmal atau dicampur dengan air mutlak. Sehingga bila saja perubahan itu tidak mencegah penisbatan nama air mutlak padanya, dengan sekira perubahan air yang disebabkan oleh benda suci itu hanya sedikit atau dengan sesuatu yang cocok terhadap air dalam sifatnya dan dianggap berbeda dengan air namun tidak sempat membuatnya berubah atau dari kemurnian air, maka perubahan itu tidak menghilangkan sifat suci mencucikan air, sehingga air yang dijelaskan terakhir ini masih dapat mencucikan terhadap selainnya. Musonif mengecualikan dengan ungkapan halatoh dari benda suci yang hanya mukholid atau tidak larut pada air, maka air tersebut
masih berada pada status suci mensucikan meskipun perubahan air sangat nampak. Begitu pula seperti air yang bersinggungan dengan benda suci yang dihukumi masih mensucikan. Air yang berubah sebab tercampur dengan benda yang larut, namun air tidak terlepas dari bersinggungan dengannya. Seperti lumpur, lumut, benda-benda yang berada di tempat berdiamnya air atau di tempat mengalirnya air, dan air yang berubah disebabkan lamanya diam atau tanpa gerak. Maka air-air ini secara hukum adalah suci mensucikan. Adalah air najis, maksudnya mutanajis. Air ini ada dua bagian. Yang pertama adalah yang volumenya sedikit, yaitu air yang di dalamnya terdapat najis, baik air mengalami perubahan atau tidak, dan air tersebut maksudnya kondisi air tersebut adalah air yang kurang dari 2 kuwo. Sekian penjelasan mengenai toharoh, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.